Saya M. Khalid, SMA Negeri 1 Belitang 3, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ogo Timur. Baiklah, saya hari ini bersama dengan Bapak Imam Taufik. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Belitang 3, mata pelajaran Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah Pak, baik-baik saja. Alhamdulillah, luar biasa Bapak ya. Baiklah Bapak, hari ini kita akan adakan percakapan pra-presentasi ya Pak. Ya. Nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas dan atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisinya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak nanti melaksanakan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Begitu Pak ya? Ya, siap Pak. Selanjutnya Bapak Imam, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama terkait dengan tujuan Pak. Tujuan pelajaran yang bagaimana yang akan dicapai Pak? Baik Pak, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu terkait dengan CP yang saya ambil dari pemerintah yang kaitannya dengan kewilayahan. Jadi dalam materi yang akan saya sampaikan nanti di proses pembelajaran itu materinya adalah interaksi desa kota. Sehingga jadi tujuan yang ingin saya capai bersama peserta didik itu yang pertama mereka harus tahu tahu dan memahami apa yang dimaksud dengan interaksi desa kota. Itu yang pertama, mereka harus tahu itu. Kemudian selain dari memahami interaksi desa kota, mereka juga harus memahami dampak-dampaknya atau lebih tepatnya mengidentifikasi dampak-dampak dari interaksi desa kota itu sendiri. Kemudian dalam proses pembelajaran nanti insya Allah akan saya sampaikan kepada proses menganalisis Pak. Analisis dari hal yang bisa ditingkatkan lagi untuk mengembangkan interaksi desa kota sehingga bisa mengembangkan wilayah kita. Notabene wilayah kita adalah wilayah desa gitu. Seperti itu kira-kira Pak. Ya. Gitu. Jadi ada 3 hal yang dicapai Bapak tadi ya, tentang ya, desa dan kota tadi, baik itu memahami, mengidentifikasi maupun menganalisis. Pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan saat observasi? Oke. Jadi yang ingin saya capai itu sebenarnya anak-anak dapat ini Pak, mengembangkan dari teori-teori yang sudah ada di dalam buku sehingga diharapkan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Itu yang ingin saya capai untuk proses pembelajaran itu. Walaupun hanya sekedar pemahaman teori, maka dari itu saya sisipkan di bagian terakhir tadi untuk tujuan pembelajarannya adalah proses menganalisis bagaimana anak-anak bisa memunculkan ide-ide untuk bisa dapat ikut andil dalam proses pengembangan wilayahnya dengan tadi interaksi desa dan kota. Seperti itu Pak kira-kira. Iya. Berarti memang itu tujuan area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilannya. Iya, benar Pak. Pertanyaan yang ketiga Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Bisa dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajarannya Pak? Oke. Untuk proses pembelajaran nanti saya akan lebih menekankan kepada ini Pak, kepada metode pembelajaran discovery learning. Karena kalau kita menggunakan model pembelajaran discovery learning itu, anak-anak diharapkan nanti dapat menemukan hal-hal baru atau
permasalahan-permasalahan yang ada sehingga bisa dianalisis untuk proses pengembangan berikutnya seperti itu. Dan ini saya rasa cocok sekali dengan materi interaksi desa kota. Itu Pak kira-kira. Termasuk model dan metode pembelajaran. Iya Pak, di situ. Ya, artinya juga di situ nanti ada discovery learning ya. Iya. Tentunya dengan berdiferensiasi Pak ya. Iya Pak, tetap itu Pak. Berdiferensiasi. PSA. Iya. Selanjutnya bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas Pak? Ya, untuk medianya saya akan menggunakan LKPD. Saya akan menggunakan LKPD yang nanti akan merangsang para peserta didik itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan peserta didik itu dapat berpikir kritis, dapat menganalisis dengan baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya buat seperti itu Pak. Iya, menggunakan beban kerja peserta didik Pak, Iya, ya. iya benar. Iya, selanjutnya Pak Imam, kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran tersebut Pak? Nah, proses pembelajaran insya Allah akan saya laksanakan hari ini Pak. Itu di jam 7 dan 8 Iya. di kelas 12.7 insya Allah. Iya. Jadi insya Allah nanti saya akan hadir di kelas Bapak dan saya akan melakukan supervisi kelas Pak ya. Pak. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nanti setelah melakukan kegiatan observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan pasca evaluasi Pak ya, yang nantinya akan didampingi juga dengan pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, Bapak, apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Baik Pak, dari percakapan hari ini saya belajar bagaimana untuk mempersiapkan proses pembelajaran yang baik sehingga diharapkan nanti pada saat proses pembelajarannya tidak pokoknya terstruktur seperti itu. Jadi runtut nanti ada alurnya. Jadi kita sebagai guru dan fasilitator anak peserta didik di kelas itu nanti tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu Pak. Oh iya. Baik Pak, terima kasih Bapak Imam Taufik SPD atas waktunya dan bersedia berbincang-bincang dengan saya pada pra-observasi dan sampai ketemu di kegiatan observasi. Demikianlah percakapan saya dengan Bapak Imam Taufik pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana, masih semangat? Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, sebelumnya Bapak mau memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Kelas 12.7 ya. 12.7. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Anggi keterangannya apa lagi? Anggi sakit. Ada lagi? Putri Sintiasari. Apa keterangannya Putri? Ada lagi? Firdaus Arwah ya? Firdaus Arwah itu keterangannya apa? Izin juga. Firdaus Arwah izin. Ada lagi? Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, buku geografi pada dibawa ya. Buku tulis ada kemarin tugas-tugas pada dikumpul sudah Bapak pulangkan. Sudah ya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, karena ini sudah 2 jam terakhir, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Untuk kali ini saya Bapak minta tolong pada Okta untuk memimpin ice breaking. Silakan. Yang lain silakan ayo berdiri.
Kita SD dulu. Semuanya berdiri semuanya. Semangat. Terima kasih. Terima kasih Om Nay, ya. Terima kasih. Oke, gimana sudah semangat? Oke, kalau sudah, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian buka buku geografinya, buku cetaknya kalian buka untuk materi interaksi desa dan kota. Ada di halaman 58. Ada di halaman 58. Silakan. Oke, sudah dibuka? Nah, hari ini kita membahas materi tentang interaksi desa dan kota. Untuk apa kalian membahas itu? Ada beberapa tujuan yang diharapkan kalian capai di sana. Yang pertama, kalian itu paham apa interaksi desa dan kota. Arti, definisi maupun makna di dalamnya. Kalian harus paham interaksi desa dan kota itu seperti apa. Sehingga nanti diharapkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Kalian bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya yang menyebabkan adanya interaksi desa dan kota. Kalian bisa identifikasi, bisa istilahnya menyebutkan nanti satu-satu, ini faktornya, dan ini faktornya. Diharapkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga ini nanti diharapkan kalian bisa menganalisis apanya dampaknya. Dampak dari interaksi desa kota. Bahkan kalau bisa kalian bisa menganalisis nanti untuk meningkatkan pembangunan desa, apa yang bisa diperoleh dari interaksi desa dan kota. Bagaimana kita bisa memanfaatkan interaksi desa kota untuk perkembangan wilayah tempat tinggal kita. Seperti itu. Nanti kalian diharapkan bisa sampai ke sana. Selain dari memahami, mengidentifikasi, kalian juga bisa menganalisis interaksi desa dan kota. Paham? Oke. Kita lanjut ke materi. Buka semuanya halaman 58. Kita akan bahas mengenai interaksi desa dan kota. Perhatikan. Jadi kalian pernah pergi ke kota? Pernah ya pergi ke kota ya? Dan di kota ada apa saja? Ada banyak hal yang di sini tidak ada, di kota ada. Makanan yang di sini ada, di kota di sini tidak ada, di kota ada. Ya. Kalian tahu contoh makanan yang ada di kota? Apa kira-kira contoh makanan yang ada di kota? Ya? Sushi dari ikan ya. Sushi dari ikan. Terus sate ada? Ya, sate ada. Nah, kalau kita ambil contoh sate aja lah. Yang banyak ya, di kota banyak. Sate, kita ambil contoh sate. Kalau kalian makan sate, itu pakai dagingnya, contoh daging kambing. Daging kambing. Pertanyaannya adalah, di kota ada yang pernah kambing? Ada. Terus mereka dapat kambing untuk sate dari mana? Dari desa. Mereka harus ada hubungan dengan desa untuk mendapatkan bahan baku untuk apa? Sate. Seperti apa kambing. Selain kambing ada lagi? Ayam. Ada ternak ayam di kota? Mereka harus interaksi dengan desa. Nah, gunanya seperti itu. Itulah yang disebut dengan interaksi desa dan kota. Ada hubungan antara kota dengan desa. Hubungannya seperti apa? Timbal balik. Timbal balik. Gimana timbal baliknya? Kota mendapatkan bahan baku. Seperti apa tadi? Kambing. Kalau desanya mendapatkan apa? Keuntungan dari penjualan. Iya, pinter. Itu namanya hubungan timbal
menjual kambing ke kota, di kota mendapatkan bahan baku untuk jualan sate. Sebenarnya bukan cuma sate, ada banyak hal dari interaksi desa dan kota. Itu yang disebut dengan interaksi desa kota. Karena ada apa? Hubungan timbal balik. Di kota mendapatkan sesuatu, di desa juga mendapatkan sesuatu. Paham? Oke. Oke, dari penjelasan yang Bapak kasih tadi sudah paham ya? Oke, nah sekarang ada hal yang harus kalian kerjakan. Bapak sudah menyiapkan LKPD untuk kalian kerjakan untuk bisa lebih memahami materi tentang interaksi desa dan kota. Nah, untuk itu silahkan kalian membentuk kelompok atau kelompok yang sudah ada ya. Kita pakai kelompok yang sudah ada saja. Kemarin ini kelompok berapa? 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya. Nanti Bapak kasih LKPD untuk pengerjaan tugasnya. Silakan. Ayo. Silakan. Berdasarkan kelompoknya. Kasih LKPD-nya. Untuk pengerjaannya kalian silakan diskusi. Yang kelompok 1 itu jawab nomor di sini ada 5 soal. Karena kalian itu berbeda-beda, maka dari itu ini nanti bakal 5 soal ini nanti kalian kerjakan. Yang pertama kelompok 1 itu kerjakan nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2. Nanti kelompok 2 ini kerjakan nomor 3. Kelompok 3 kerjakan nomor 4. Yang terakhir kerjakan nomor 5. Karena setiap soal itu sudah ada ininya sendiri-sendiri. Ada levelnya sendiri-sendiri. Seperti itu kira-kira. Oke, siap ya? Ya, silakan nomor 1. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Dan silakan dikerjakan. Boleh menggunakan internet. Kalian boleh menggunakan internet, tapi Bapak tidak sarankan untuk membuka blog. Lebih baik menggunakan jurnal. Nah, kalau apabila kalian mau menggunakan jurnal, kalian bisa membuka lewat situs ini, Google Scholar. Nah, lewat situs ini, itu jurnalnya banyak banget, banyak sekali jurnal yang bisa kalian ambil dari situ. Berkaitan dengan materi yang kalian bahas, seperti itu kira-kira. Kalian bisa ambil dari situ. Silakan mulai dikerjakan. Jalan
diskusi kalian. Silakan. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok Tiga. Oke, silakan kelompok 3 bagus. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 3. Silakan. Perwakilan dari kelompok 3. Jadi kami berdua dari perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami dengan pertanyaan, kemukakan pendapatmu mengenai hal yang dapat dimanfaatkan dari interaksi desa dan kota untuk pengembangan daerah tempat tinggalmu. Berdasarkan mata pencarian yang ada di desa saya, yang merupakan mayoritas itu adalah petani. Jadi saya memiliki ide untuk melancarkan pertanian di desa saya adalah dengan Ya. kami berdua perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami dengan pertanyaan, kemukakan pendapatmu mengenai hal yang dapat dimanfaatkan dari interaksi desa dan kota untuk pengembangan daerah tempat tinggalmu. Berdasarkan mata pencaharian yang ada di desa saya yang merupakan petani karet, maka saya memiliki ide untuk memperlancarkan suplai pupuk dari kota ke desa. Gunanya untuk mengembangkan pertanian karet di desa saya. Dengan lancarnya suplai pupuk dari kota ke desa, maka petani karet tidak akan kebingungan lagi mengenai pupuk. Selanjutnya, karena di desa kami kesulitan untuk mendapatkan pupuk atau keadaan pupuk yang di desa saya itu sangat langka. Jika harus membeli pupuk itu harus menempuh akses jalan yang sangat jauh untuk membelinya itu di toko-toko pupuk itu sendiri. Jadi saya memiliki ide untuk memperlancar suplai pupuk dari kota ke desa, karena di desa saya sendiri masih bisa dibilang daerahnya itu pelosok atau pedalaman. Jadi untuk mendapatkan pupuk itu sangat langka. Jadi sangat susah juga. Jadi harus untuk mendapatkannya itu harus menempuh akses jalan itu sangat jauh dari desa saya sendiri sampai menuju ke toko. Oke, bagus sekali pemaparannya dari kelompok 3. Terima kasih, tepuk tangannya. Nah, coba dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh perwakilan kelompok 3 ini, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bapak buka sesi tanya jawab. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 1. Iya, silakan. Perwakilan dari kelompok 1. Iya, nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Kera Ajis. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Dari ide suplai pupuk yang kalian katakan, jelaskan apa keuntungannya bagi desa dan kota. Oke, pertanyaannya dari ide suplai pupuk yang kalian katakan tadi, apa keuntungannya bagi kota dan apa juga keuntungannya bagi desa? Kira-kira seperti itu ya? Ya, coba silakan, ayo dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Rian. Apa keuntungan dari penyuplaian pupuk dari kota ke desa? Yang pertama, keuntungan bagi kota. Keuntungan bagi kota adalah mendapatkan keuntungan dari penjualan pupuk ke desa dan melancarkan penyuplaian agar penduduk desa tidak susah untuk mencari pupuk. Yang kedua, keuntungan bagi desa. Keuntungan bagi desa adalah para petani pupuk di daerah kita bisa dengan mudah mendapatkan pupuk karena dengan lancarnya penyuplaian pupuk dari kota ke desa tersebut. Dan gimana kelompok 1? Oke, bagus, terima kasih teman-teman. Oke. Oke, sudah semuanya maju ya. Sudah masing-masing sudah tanya jawab, sudah selesai semua. Dan inilah akhir dari pembelajaran kita. Sebelum kita akhiri, dari penjelasan dan presentasi yang sudah kita lakukan tadi, silakan coba apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau perwakilan? Silakan. Oh, silakan. Ya. Nama saya dari kelompok
Ya, sip, bagus tepuk tangannya. Ya, memang seperti itu. Interaksi desa dan kota itu memiliki banyak sekali keuntungan, baik itu bagi desa maupun bagi kota. Nah, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Silakan. Nah, boleh. Silakan, berdiri. Maka nama saya Fajar Firta Andika dari kelompok 1 akan memberikan kesimpulan. Ya. Interaksi kota dan desa dapat dimanfaatkan untuk upaya pengembangan desa. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya. Ternyata walaupun jam terakhir masih pada pintar-pintar. Jadi benar yang dikatakan sama Septa tadi. Interaksi desa dan kota itu bisa digunakan untuk pengembangan sebuah wilayah, terutama pada desa. Seperti yang sudah disampaikan sama kelompok 3 tadi ya, bisa untuk mengembangkan desa. Dari apa? Interaksi desa kota. Seperti itu kira-kira. Paham semuanya ya? Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah cukup, sudah selesai. Untuk materi berikutnya kalian bahas Karena kembali ke bisa langsung atau ditutup lagi. Ada siapa? Cut dulu ya, Pak. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sudah kita lakukan semuanya, mulai dari itu pemaparan materi tadi sudah Bapak jelaskan. Kemudian kalian mengerjakan LKPD, bahkan sudah presentasi ke depan. Cukup sekian, tapi sebelum ditutup Bapak mau memberitahukan kepada kalian nanti minggu depan kita akan ketemu di materi yang berbeda, yaitu materi tata ruang, dinamika dan pengembangan wilayah. Nanti ada di halaman 63. Untuk itu silahkan dibaca terlebih dahulu di rumah, dipelajari dan terlebih dahulu. Paham? Oke. Kalau seperti itu materi kita sudah selesai, waktunya sudah habis. Sampai di sini saja Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Tepuk tangan bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada percakapan pasca observasi. Saya Khalid, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oke Timur dari SMA Negeri 1 Bintang 3. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Bapak Imam Taufik sebagai guru yang terakhir observasi pada kegiatan pusat akademik, dan saya juga ditemani oleh Ibu Elis Krismawati sebagai pengajar praktek pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Imam Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Elis. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Baik, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak laksanakan kemarin, Pak, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah berlangsung kemarin, Pak? Baik, Pak Awid, terima kasih. Untuk observasi yang kemarin, saya sangat tertantang karena pada dasarnya kalau pembelajaran kemudian ada pihak lain yang mengawasi kita, itu sedikit banyak mempengaruhi kita, tapi itu menjadikan motivasi saya untuk bisa memperbaiki
proses pembelajaran yang saya lakukan seperti itu Pak. Jadi saya sangat tertantang untuk observasi yang kemarin. Terima kasih. Alhamdulillah, artinya sudah berjalan dengan baik. Itu menjadi tantangan tersendiri Pak ya dalam kegiatan proses pembelajaran tadi Pak. Yang kedua, bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas Pak? Jadi pembelajaran yang kemarin Pak, saya mengambil materi tentang interaksi desa kota. Dari situ saya ingin pengembangan atau pengetahuan siswa itu mengarah pada yang pertama sudah bisa dipastikan. Mereka tahu terlebih dahulu apa itu interaksi desa kota, artinya terkait dengan definisi terkait dengan arti. Kemudian setelah itu saya berharap mereka itu dapat memahami apa yang dimaksud dengan teori desa kota, faktor-faktornya apa saja dan lain sebagainya. Artinya mereka dalam tahap ini harus bisa mengidentifikasi. Kemudian setelah itu saya harapkan peserta didik tidak hanya tahu tentang apa definisi, tentang arti, dan juga paham bagaimana mengidentifikasi. Tapi saya juga berharap para peserta didik atau siswa itu dapat menganalisis bagaimana sih dampak dari yang namanya interaksi desa kota tersebut. Nah, kemudian dalam proses pelaksanaannya untuk memenuhi target-target tadi, saya menggunakan LKPD yang di situ sudah terangkum dari semua tujuan tadi, sehingga diharapkan nanti peserta didik itu tidak hanya dapat memahami, mengidentifikasi, tetapi juga dapat menganalisis bagaimana interaksi desa kota itu nanti berdampak bagi daerah tempat tinggalnya. Seperti itu kira-kira Pak. Luar biasa Bapak, jadi di situ dari sisi pengetahuan bagaimana memahami, menganalisis, dan juga di situ secara keadilan dibagikan LKPD yang bisa memahami di desanya terkait dengan materi. Selanjutnya Bapak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan atau tidak atau belum? Kalau dari pembelajaran yang kemarin sudah dilakukan, menurut saya sebagian besar anak-anak sudah dapat mengerti dan melakukan proses pembelajaran dengan baik sesuai dengan LKPD yang saya berikan. Sebagian besar, walaupun toh masih ada beberapa peserta didik siswa yang acuh dengan pembelajaran, dia asik dengan ngobrol dengan kawannya seperti itu, tapi itu masih bisa dikendalikan. Tapi sebagian besar mereka sudah mulai aktif atau mulai mengerti dan mengikuti prosedur yang ada yang saya berikan. Artinya sudah dilakukan dengan baik dan itu juga berdampak pada siswa dalam proses pembelajarannya ya. Ya. Menurut Bapak, adakah kekurangan atau kendala-kendala lah ya yang dihadapi Bapak Imam Taufik pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, tentu saja Pak, karena setiap pembelajaran itu menurut saya itu tantangan tersendiri. Dari materi ke materi itu tidak hanya menggunakan satu metode atau ya metode itu saja yang digunakan, jadi harus inovasi metode yang lain sehingga materi yang disampaikan kepada peserta didik itu dapat tersampaikan dengan baik. Yang kemarin, tapi tentu saja kendala-kendala itu banyak Pak, banyak. Yang pertama, kendala yang pertama adalah proses penentuan yang pertama itu dalam praktek ini ya, maksudnya ya pembelajaran ini, penentuan itu metode apa yang harus saya gunakan sehingga dapat sesuai dengan keadaan kelas dan sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Itu yang pertama, karena kita harus mengidentifikasi kelas dulu Pak.
setiap kelas kadang-kadang karakternya berbeda-beda, sehingga saya harus tahu dulu ini bagaimana yang seperti itu. Yang kedua, masalah pengelolaan kelas, saya rasa itu hampir setiap guru punya masalah yang sama dengan pengelolaan kelas. Tidak semua anak-anak itu bisa antusias dan mengikuti pelajaran dengan baik. Ada beberapa anak atau mungkin banyak anak yang kalau belajar lebih banyak mainnya daripada pembelajarannya. Masalah-masalah seperti itu muncul Pak di pembelajaran yang saya lakukan kemarin, dan saya masih tetap berusaha untuk bisa memperbaikinya dan mencari metode yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Kira seperti itu. Artinya dalam pengelolaan kelas ya wajar seorang ini ya Pak ya, jadi ada atau kekurangan, ada siswa yang termotivasi, ada siswa yang masih cuek dan lucu, dan sebenarnya terkait dengan metode pembelajaran ini. Menurut Bapak, mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Iya Pak, ini kalau menurut saya Pak ya, kalau menurut saya pembelajaran yang itu membuat anak-anak itu tidak fokus itu sebenarnya yang pertama itu karena motivasi belajar Pak. Mereka itu banyak anak-anak peserta didik kita yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Dan saya rasa itu ada kaitannya dengan HP mungkin ya, karena kebanyakan bermain HP, jadi untuk proses pembelajaran mereka jadi tidak fokus lagi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini karena pembelajarannya secara berkelompok sehingga siswa itu tidak terlalu fokus karena saling mengandalkan Pak, saling mengandalkan. Karena pekerjaannya itu yang kemarin saya lakukan itu kan berkelompok, jadi ketika berkelompok mereka saling mengandalkan biar si dia saja yang mengerjakan karena dia lebih pintar seperti itu. Dan itu menurut saya butuh motivasi belajar yang tinggi. Kira-kira seperti itu Pak. Iya, jadi terkait itu adalah termasuk motivasi yang berbeda dari siswa, terkait juga dengan fokus siswa itu terhadap proses pembelajaran. Apa yang akan langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam sebuah permasalahan yang sudah disampaikan? Oke, kalau saya akan terus mencoba Pak, untuk menganalisis kemudian mencari solusi bagaimana caranya agar siswa itu ya memiliki motivasi belajar yang tinggi, tidak hanya sekedar bermain-bermain saja seperti itu. Kalau yang sudah saya lakukan itu adalah setiap pembukaan 15 menit pembukaan dalam proses pembelajaran itu saya selipkan di situ nasihat-nasihat untuk anak-anak betapa pentingnya belajar, betapa ruginya kalau tidak belajar, kemudian untuk masa depan dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang saya harapkan nanti dapat diterima oleh siswa dan diharapkan nanti bisa menimbulkan motivasi belajar yang lebih tinggi lagi. Itu yang sudah saya lakukan. Luar biasa Bapak. Semoga apa yang sudah Bapak rencanakan tadi dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah dilakukan kemarin Pak ya. Selanjutnya saya tunggu nanti infonya dari Bapak apakah bisa direalisasikan atau tidak. Selanjutnya Bapak, terakhir pertanyaan, kapan Bapak akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Bapak sampaikan? Ya, insya Allah perubahannya akan dilakukan secepatnya Pak. Di materi-materi berikutnya pun sudah akan saya lakukan perubahan atau langkah-langkah yang sudah saya katakan tadi. Kalau di bulan ini ya sudah saya lakukan. Ya baiklah, sudah mulai dilakukan. Sudah mulai bisa jadi nanti lebih dimaksimalkan lagi di tahun ajaran yang baru Pak ya. Amin ya Pak. Mengaku sekarang sudah masuk kepada tahap mau ujian semester ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini dapat secepatnya direalisasikan. Amin. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada
Elis sebagai pengajar praktek untuk dapat memberikan kembali atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi atau kegiatan observasi kelas. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Khalid. Terima kasih juga Bapak Imam yang sudah bersedia untuk menjadi rekan sejawat yang diobservasi pembelajarannya. Saya tahu bahwa ini ada hal yang mungkin tidak terduga untuk Pak Imam terpilih. Ya, selamat saja sudah terpilih karena mungkin tidak dari sekian banyak orang, mungkin Pak Khalid punya alasan kenapa memilih Pak Imam untuk menjadi rekan sejawat yang diminta untuk melakukan observasi di kelasnya. Dari percakapan yang Pak Khalid dan Pak Imam lakukan, saya mendengarkan dengan seksama sudah masuk pada indikator apa yang dibutuhkan. Apa saja yang dibutuhkan pada percakapan pasca observasi adalah mengevaluasi proses pembelajaran. Dan harapannya setelah melakukan evaluasi pembelajaran ini diambil benang lurus bahwa apa-apa saja yang akan dilakukan perbaikan, apa yang sudah baik dipertahankan, apa yang masih kurang dilanjutkan pada pembelajaran selanjutnya. Saya berharap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Taufik, Pak Imam dan Pak Khalid ini akan terus berlanjut walaupun program ini sudah selesai. Artinya berbagi praktek baik, sharing tentang ilmu, saling berbagi, karena lintas mapel itu agak sulit sebenarnya menurut saya ya, untuk saling share, karena kadang-kadang kalau bicara tentang materi beda sekali, yang satu bicara tentang geografi, yang satu bicara tentang pendidikan agama Islam. Nah tetapi ketika tujuan yang sama, yaitu ingin memberikan pengalaman belajar yang terbaik ya, berbuat untuk yang terbaik untuk siswa, saya rasa pasti semuanya akan berbuat sesuatu yang terbaik. Saya rasa sangat baik sekali apa yang sudah Pak Imam lakukan di kelas dan apa yang sudah diobservasi oleh Pak Khalid. Sekali lagi saya berharap hubungan ini akan terus berlanjut sampai ke kemudian. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada pendaftaran CBP juga, saya berharap juga Pak Imam juga ikutan. Jadi nanti biar ada apa ya, ada sesuatu yang tadinya ingin bertanya akan mendapatkan kesan yang berbeda. Dan dia pilihan kan sangat berbeda ketika kita ada berada dalam sekolah. Terima kasih, itu saja upaya baik yang bisa saya lakukan. Selamat sekali lagi sudah sampai di titik ini Pak Khalid. Saya rasa bahwa perasaan Pak Khalid sama dengan perasaan saya kemarin ketika saya harus mengobservasi Pak Khalid dan akhirnya Pak Khalid yang harus mengobservasi rekan sejawat. Artinya apa yang sudah dibicarakan, yang sudah dilakukan dan ini dilakukan lagi, semoga bisa lebih mudah. Oke, makan saja. Itu saja mungkin Pak tambahan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan balik atau tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Baiklah, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, yang dimulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Elis Kusmawati dan kepada Bapak Imam Taufik yang sudah dioperasi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.